Shalom sahabat geni yang terkasih dalam Kristus. Saya Seroja Lestari dari PDKK Santa Maria Immaculata Tabanan. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema Mujizat yang membawa pertobatan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa Yesus mengecam keras kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum? Apa yang membuat Yesus begitu marah? Padahal seperti kita ketahui, justru di kota-kota itulah Yesus paling banyak berkarya, mengajar, dan melakukan mujizat-mujizatnya. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan masih banyak mujizat lainnya. Bisa dibilang mereka mendapat keistimewaan ya, mendapat privilege untuk menyaksikan tanda-tanda mujizat yang dilakukan Yesus di tengah-tengah mereka. Namun, walaupun begitu banyak mujizat, tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Karenanya Yesus mengecam kebebalan hati mereka dan membandingkan kalau di Tirus dan Sidon diadakan mujizat seperti itu, mereka pasti sudah bertobat dan berkabung. Namun mereka tetap tidak mengerti bahwa Yesus mengadakan mujizat itu dengan tujuan agar mereka melakukan U-turn, berbalik arah, melakukan pembaruan hidup dan bertobat. Bagi mereka, mujizat Yesus sebatas perbuatan ajaib. Padahal Yesus mengharapkan lewat mujizat yang dialami mereka yang tadinya belum mengenal Yesus atau bahkan mungkin menolak Yesus, menjadi percaya dan beriman kepada Yesus, sehingga merubah cara hidupnya menuju pertobatan. Itulah yang menyebabkan Yesus menegur mereka karena dia tidak mendapati pertobatan di ketiga kota tersebut. Sahabat-sahabat geni yang terkasih, mujizat itu cara Allah menyatakan kasih-Nya menolong kita dengan cara mengubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil bagi Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Saat mengalami persoalan berat, kita pun mengharapkan mujizat Allah yang bisa mengeluarkan kita secara ajaib dari situasi tersebut. Seperti orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, mencari Yesus untuk mengalami mujizat. Hal yang sama juga terjadi pada kita saat ini. Saat alami persoalan berat, saat rasanya sudah tiada jalan
semua menjadi buntu, mendadak kita menjadi follower Yesus. Mendadak kita rajin berdoa, rajin ikut Ekaristi, mendaraskan rosario setiap hari, novena, 3 Salam Maria, dan doa-doa yang lainnya. Bahkan sampai bergaul bernasar akan melakukan suatu hal bila terkabul doa kita. Mungkin berderma atau menolong orang, atau bertobat dari kesalahan kalau sekiranya Allah berkenan mengabulkan doa kita. Sahabat-sahabat geni yang terkasih, ironisnya kadang kita berlaku seperti ketiga kota di atas. Setelah menerima mujizat, wah sukacita menerima mujizat, kemudian dengan gampang kita unfollow Yesus. Tidak sungguh-sungguh setia mau menjadi pengikut dan murid Yesus. Tidak semua orang yang menerima mujizat mau melakukan pertobatan, berbalik arah kepada Allah. Penting ditekankan bahwa bukan hanya melihat, bukan hanya menerima, bukan hanya kagum dengan mujizat Allah, namun bagaimana mujizat itu mengarahkan kita pada pengenalan akan Tuhan Yesus yang mendorong kita untuk melakukan pertobatan sejati dan pada akhirnya menuntun kita ke dalam iman yang menyelamatkan. Sahabat geni yang terkasih dalam Kristus, saya pun pernah menjadi pengejar mujizat kesembuhan saat saya mengalami luka batin. Saya mengikuti berbagai macam retret penyembuhan luka batin, rajin mengunjungi tempat ziarah, mencari pastor atau hamba Tuhan yang mempunyai karunia dengan harapan bisa membawa mujizat kesembuhan bagi saya. Namun semua usaha itu tidak kunjung membuahkan damai sejahtera dan kepulihan bagi hati saya seperti yang saya harapkan. Kenapa? Karena saya mengejar mujizat, bukan mencari hadirat Tuhan. Beruntung Roh Kudus membuka hati saya untuk mengerti dan menuntun saya untuk mengenal Tuhan yang mengarahkan pada perubahan diri, pemurnian diri yang terus-menerus. Jadi, apakah kita mendengarkan dan mengerti teguran peringatan Tuhan hari ini? Bahwa mujizat harus membawa kita pada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Jika iya jawabannya, maka bertobatlah dan berubahlah dari cara hidup lama kita menjadi cara hidup baru yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena mujizat-Mu benar-benar nyata kami alami dalam hidup kami. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar mujizat yang kami alami membawa kami pada pengenalan akan Yesus Tuhan kami dan menuntun kami pada pertobatan dan perubahan hidup. Amin. Sahabat ini yang terkasih dalam Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan